Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut istimewa. Pada segitiga ABC, di mana siku-siku di B misalkan, dan sudut A diketahui 45 derajat, kita dapat menentukan sudut C dengan konsep jumlah sudut dalam pada suatu segitiga. Sembarang segitiga memiliki jumlah sudut dalamnya yaitu 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Diketahui di sini sudut A adalah 45 derajat, sudut B yang merupakan sudut siku-siku 90 derajat, dan sudut C belum diketahui. Ini jumlahnya harus 180 derajat. 45 derajat ditambah dengan 90 derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi untuk sembarang segitiga siku-siku, jika salah satu sudutnya adalah 45 derajat, maka sudut yang lainnya pasti 45 derajat. Sehingga dari konsep ini kita akan ketahui bahwa sudut C juga memiliki ukuran 45 derajat. Karena sudut A memiliki ukuran 45 derajat dan sudut C juga memiliki ukuran 45 derajat, maka sisi BA sama dengan BC. Misalkan kita sebut saja nilai BA dan BC sama dengan A. Lalu berapakah nilai AC? AC sama dengan, untuk menentukan nilai AC kita dapat menghitung menggunakan konsep teorema Pythagoras. AC sama dengan akar BA kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Maka kita dapatkan AC sama dengan akar A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan akar 2A pangkat 2. Sehingga kita akan dapatkan AC sama dengan akar A pangkat 2 dikali dengan akar 2. Sehingga AC sama dengan A akar 2. Sekarang kita akan melihat perbandingannya, yaitu BA berbanding BC berbanding AC. Ini sama dengan A berbanding dengan A berbanding dengan A akar 2. Jika setiap perbandingan ini kita bagi dengan A, maka kita akan dapatkan perbandingan yang paling sederhana, yaitu 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Sehingga perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudut, salah satu ukuran sudutnya itu 45 derajat adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Akar 2 adalah untuk perbandingan sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut. Lalu bagaimana kita menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika? Mari kita tinjau beberapa soal. Soal pertama kita yaitu sebuah gambar di mana gambar segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya yaitu 45 derajat. Kemudian salah satu sisi diketahui yaitu 5 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X sama dengan berapa. Untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan konsep yang sama tadi. Jika di sini adalah 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat. Sudutnya memiliki ukuran yang sama, maka misalkan di sini titik A, B, dan C. Maka AC juga memiliki ukuran yang sama dengan AB, yaitu 5 cm. Lalu berapa nilai X? Untuk menjawab ini kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan konsep teorema Pythagoras. Misalkan cara pertama menggunakan teorema Pythagoras. Nilai sisi miring atau X ini dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. BC
sama dengan X sama dengan akar AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini sama dengan akar AC yaitu 5 pangkat 2 ditambah AB 5 pangkat 2 juga, 5 pangkat 2. Ini sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Ini sama dengan akar 5 pangkat 2 dikali akar 2. Sama dengan 5 pangkat 2 diakarkan, hasilnya adalah 5. Kemudian dikali akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Jadi menurut teorema Pitagoras, maka nilai X adalah 5 akar 2. Cara yang kedua yaitu menggunakan cara perbandingan. Di mana untuk cara perbandingan ini, AB berbanding AC berbanding BC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Perbandingan nilai dari AB dan AC yaitu AB berbanding AC berbanding BC ini sama dengan 5 berbanding 5 berbanding X. Berapakah nilai X? Jadi kita dapat mengambil salah satunya, misalkan AB. Misalkan nilai AB kita ambil, di mana AB perbandingan 1 menjadi 5. Agar 1 berubah menjadi 5, yang dapat kita lakukan adalah mengalikan 1 ini dengan 5. Sehingga nilai yang lain dapat kita ketahui dengan cara yang sama, yaitu pengali 5 atau faktor pengalinya yaitu 5. Sehingga akar 2 juga kita kalikan dengan 5. Maka X sama dengan akar 2 dikali 5. Atau sama dengan 5 akar 2. Jadi nilai yang diperoleh dengan menggunakan teorema Pitagoras maupun dengan cara perbandingan nilainya sama. Sehingga nilai X sama dengan 5 akar 2. Konsep ini juga akan mempermudah kalian ketika kalian mendapatkan suatu soal yang sejenis ini. Anggaplah di sini bukan 5 cm, tetapi 9 cm. Otomatis di sini juga 9 cm. Maka di sini adalah 9 akar 2. Jika di sini adalah 7, di sini 7, maka secara sederhana kalian akan dapatkan nilai X sama dengan 7 akar 2. Jika di sini adalah N, di sini N, maka nilai X adalah N akar 2. Misalkan ini A, B, dan C. Maka perbandingan AB berbanding AC berbanding BC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Yang diketahui di sini adalah BC sama dengan 8 akar 2. AB berbanding AC berbanding BC. Karena ini memiliki nilai 45 derajat, pasti di sini 45 derajat. Sehingga jika di sini X, maka di sini juga X. Jadi nilai AB sama dengan X, nilai AC sama dengan X juga. BC yaitu 8 akar 2. 8 akar 2. Nah, jika kita perhatikan nilai BC yaitu dari 2 menjadi 8 akar 2. Bagaimana caranya agar 2 berubah menjadi 8 akar 2? Yaitu dengan dikalikan 8. Sehingga akan menghasilkan 8 akar 2. Karena untuk merubah akar 2 menjadi 8 akar 2, kita kalikan dengan 8, maka untuk mencari nilai X, maka 1 ini kita kalikan juga dengan 8. Sehingga 1 kali 8 hasilnya 8. Jadi X sama dengan 8. Oke, sekarang kita tinjau contoh nomor 4. Di mana salah satu sisi yang diketahui yaitu sisi miringnya pada segitiga siku-siku ini yaitu 24 akar 15.
bagaimana untuk menentukan nilai X. Nah, jadi X tidak bisa kita langsung seperti contoh nomor 3 tadi, yaitu X sama dengan 24. Tidak bisa. Karena di sini bukan akar 2, tapi akar 15. Jadi untuk menentukan ini kita gunakan konsep perbandingan, misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Konsep perbandingan yaitu AB berbanding AC berbanding BC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. AB berbanding AC berbanding BC sama dengan, ingat karena di sini 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat. Sehingga jika di sini X, maka di sini juga X. Sehingga AB sama dengan X, AC sama dengan X juga, BC yaitu sisi miringnya yaitu 24 akar 15. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita merubah akar 2 menjadi 24 akar 15. Untuk menjawab ini, kita perhatikan kembali akar 2 menjadi 24 akar 15. Langkah pertama, kita rubah akar 2 ini menjadi 1 dengan cara dibagi dengan akar 2. Nah, jadi yang kita lakukan pertama adalah membagi dengan akar 2. Kemudian langkah kedua, karena tadi nilainya sudah 1, maka 1 kita kalikan dengan 24 akar 15. Sama dengan 1 kali 24 akar 15 hasilnya 24 akar 15. Jadi langkah kedua yaitu dikalikan dengan 24 akar 15. Kedua langkah inilah yang akan kita lakukan untuk menentukan nilai X. Jadi untuk menentukan nilai X, yang pertama adalah 1 ini kita bagi dengan akar 2. Kemudian kita kalikan dengan 24 akar 15. Jadi 1 dibagi dengan akar 2, kemudian dikali dengan 24 akar 15. Ini hasilnya 1 dikali 24 akar 15, hasilnya 24 akar 15. Dibagi akar 2. Kita perlu merasionalkan bentuk akarnya dengan cara dikalikan akar 2 per akar 2. Sesuai dengan penyebutnya. 24 akar 15 dikali akar 2, hasilnya adalah 24 akar 30. Dibagi akar 2 dikali akar 2, hasilnya 2. Sehingga 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 akar 30. Jadi panjang X sama dengan 12 akar 30. Contoh soal kelima. Pada segitiga siku-siku ini salah satu sudutnya itu 45 derajat, kemudian sisi miringnya 30. Tentukan nilai X. Karena di sini memiliki sudut 45 derajat, otomatis sudut di sini juga 45 derajat. Misalkan kita berikan nama di sini A, sini B, di sini C. AB berbanding dengan AC berbanding BC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. AB berbanding AC berbanding BC sama dengan X berbanding X berbanding 30. Apa yang kita lakukan agar akar 2 ini menjadi 30? Langkah pertama yaitu dibagi dengan akar 2. Tuh, yaitu akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu agar menjadi 30, 1 ini dikalikan dengan 30. Jadi langkah kedua yaitu 1 dikali 30 hasilnya sama dengan 30. Jadi ada dua langkah untuk merubah akar 2 menjadi 30, yaitu yang pertama dibagi dengan akar 2, selanjutnya dikali dengan 30. Sehingga kita dapatkan juga untuk nilai X, di mana X sama dengan 1, yaitu nilai perbandingannya. Pertama dibagi dengan akar 2, sehingga menghasilkan 1 per akar 2. Kemudian dikali 30.
1 dikali 30 hasilnya 30 per akar 2. Jadi nilai X sama dengan 30 per akar 2. Ini kita rasionalkan dengan cara dikalikan akar 2 per akar 2. Hasilnya 30 akar 2 dibagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15 akar 2. Jadi dari sini kita temukan nilai X yaitu 15 akar 2. Nah, itulah bagaimana kita menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang memuat sudut istimewa. Di sini sudut istimewanya yaitu 45 derajat. Sedangkan untuk sudut istimewa yang lain yaitu 30 dan 60 derajat sudah saya jelaskan pada postingan sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.